Well, talking about TOEFL grammar, usually you are assuming that TOEFL grammar is the most difficult one. Biasanya teman-teman mengira bahwa TOEFL grammar itu bagian yang paling susah ketika teman-teman mengerjakan soal tes TOEFL. But it's actually because of it's like exact, like very it's just about true and false, wrong and right, like just only two options. I guess it's also possible to have score in TOEFL structures. Tapi sebenarnya TOEFL structure itu kan hanya ada dua kemungkinan benar dan salah gitu ya, atau B gitu. Artinya exact seperti matematika pasti gitu kan, karena secara formulanya. Maka ada kemungkinan teman-teman bisa dapat skor yang besar juga sebenarnya di dalam TOEFL grammar. Cuman gimana caranya, that's what we are going to discuss this evening. Itulah yang akan kita diskusikan malam ini. How to get more score on TOEFL structures gitu ya. Oke, let's we discuss. Share screen. Here. Yeah. So, TOEFL grammar, teman-teman, ya. Grammar on TOEFL, it will be divided into two. TOEFL grammar ini sebenarnya dibagi menjadi dua tipikal soal. This first one is the structure. Yang pertama ini adalah soal structures. And then the second is about the written expression. Nah, kalau yang structures, kalau yang struktur, ya ini they want to know how is the formula. Mereka tuh pengen memastikan apakah teman-teman tuh tahu formula-formula atau rumusan-rumusan dalam grammar bahasa Inggris gitu ya. How is the formula. Nah, terus kemudian kalau yang written expressions, it tends to have how is the function. Kalau yang bagian written expression, rata-rata mereka menanyakan fungsinya, artinya bagaimana sebuah struktur atau sebuah grammar itu digunakan. Itu. Nah, kalau yang structures ini adalah fill in the blank, fill in the blank. Sebaliknya, kalau yang written expressions itu malah teman-teman adalah finding the error, menemukan bagian yang salah. That's the difference. So you have to deal with the first sessions and then the second session. Jadi teman-teman harus mengerjakan sesi pertama dulu, baru nanti setelah itu sesi kedua yang teman-teman have to work with. Nah biasanya they will think yang mudah itu adalah structures. Ada yang mengira bahwa yang mudah written expressions. Let's see later, teman-teman nanti akan aku jelaskan what is the difference dan ya kita lihat mana on which part actually you are good at, di bagian mana yang teman-teman lebih oke. Oke, let's start it. Mari kita mulai. And you have to know teman-teman, you will only have rata-rata waktunya you will only have 25 minutes. Teman-teman hanya punya waktu 25 menit, while the exercises it can be 40 exercises. It means for one exercise it could be less than a minute. Jadi satu soal itu kurang dari 1 menit, bahkan cuma 30 detik lebih ya. Let's say 5 menitnya adalah for preparations, mungkin nulis nama, persiapkan lembar jawaban dan lain sebagainya ya. Nanti ngecekin gitu ya. Let's say 40 itu dalam waktu 20 menit efektifnya, maka every single question is 30 minutes. 30 seconds, sorry. Setiap soal itu hanya punya waktu 30 detik. Gimana teman-teman bisa deal with that gitu ya.
Oke, nah, kita lanjutkan. The first point yang harus teman-teman ketahui, ya, the fundamental is this one. Namanya simple sentence. So they will test you your understanding, especially on simple sentences. Mereka itu akan menguji teman-teman pemahamannya terkait dengan simple sentences atau kalimat sederhana. If you haven't, kalau teman-teman belum paham betul kalimat sederhana, ya di awal teman-teman udah akan struggle nih, gitu ya. How is actually arranging the simple sentence? Let's we go ya. Kita pahami yang pertama. Yang pertama, teman-teman, simple sentence it will be about subject and verb. Ya, and verb. Bahwa kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal terdiri dari subject verb. So you have to make sure there is a subject and a verb. If there is no subject, you have to find the subject. If there is no verb, you have to find the verb. Kalau dalam kalimat itu nggak ada subjeknya, maka teman-teman harus mencari subjeknya. Kalau nggak ada verbnya, ya dicari verbnya. Kayak gitu. Um, Contoh ya, subjek ini yang bisa menjadi subjek itu apa? Adalah noun atau kata benda, ya, kata benda. While selain itu juga pronoun atau kata ganti benda atau kata ganti benda. It will be the subject. Terus kemudian nanti akan ditambah dengan verb kan atau kata kerja ya atau kata kerja. Nah, kata kerjanya ini menyesuaikan dengan tenses atau menyesuaikan dengan time signal. Kata kerjanya ini based on tenses. Oke. Ini sorry tenses. Tenses. Kita taruh contoh gitu ya. Kita taruh contoh. As example A. The president example like this. The president blank 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 3 days after inaugurations. Nah, kamu sudah menemukan bahwa di sini adalah the president adalah noun, ya, noun phrase, maka ini adalah subject. What are you looking for is actually the verb. Maka nanti di dalam pilihan jawaban kamu akan mencari verb. What is the verb? Nah, verbnya yang mana? Ya disesuaikan dengan tensesnya. Example, ada sebuah pilihan gitu ya. Seandainya ada pilihannya adalah A, B, C, D. As example, di sini adalah kan. Terus kemudian di sini adalah go. Terus kemudian di sini adalah have kan. Kemudian nah, seandainya gini. A adalah had gone, B adalah go, D adalah went, terus kemudian yang C adalah have gone. Nah, kalau kita lihat 3 days after the inaugurations, 3 hari setelah inaugurasi atau pelantikan, berarti kan pelantikannya sudah dilakukan kemarin lah, let's say kayak gitu. Maka yang cocok kalau dari on this set, it will be berarti 3 days after the inaugurations ini adalah past tense, gitu ya. Nah, past tense, maka kamu akan mencari mana yang dalam bentuk past tense. Karena hanya satu kejadian, maka it will be a simple past tense. So your answer will be
D. When it will be the answers. Kayak gitu ya. That's on subject and verb. Kalau nggak ada subjeknya, cari subjeknya. Kalau nggak ada verbnya, cari verbnya. Cuman dalam subject verb ini teman-teman, ya on the subject and verb, what you have to understood, apa yang harus teman-teman pahami, what you have to understand, the first adalah ini, bahwa di dalam subjek dan verb itu tuh harus yang namanya match, harus cocok, harus pasangan gitu ya. Kalau subjeknya singular atau tunggal, singular atau tunggal, maka verbnya ini juga harus singular. Kalau subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal. Nah, kalau subjek tunggal ini biasanya without s. Atau tidak ada s atau es-nya. Oke, teman. S atau es. Sementara kalau verb, kalau dia singular, malah with s atau es. As example, contoh gitu ya. Kalau seandainya subjeknya adalah the box, gitu ya. Ini kan nggak ada s atau es-nya, maka verbnya kemungkinan besar pakai s atau es. Maka the box as examples contains grapes seandainya. Maka boxnya berisi grapes anggur, gitu kan? Begitu juga contoh seandainya teachers. Nah, teacher di sini nggak ada s-nya, berarti dia tunggal. Maka verbnya kemungkinan ada s atau ss-nya. And then ya, teachers delivers the lesson. Nah, begini, ada s-nya. That's the first. S ya. That's a thing. Terus kemudian yang kedua, if the subject tadi ya, kalau seandainya subjeknya adalah plural atau jamak, maka dia di sini subjeknya itu biasanya with s atau es. Dan verbnya juga harus dalam bentuk plural atau jamak. Yang mana dia itu without s atau es. Oke, as example. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Seandainya dia tadi the box menjadi the boxes. Verbnya yang tadi contains pakai s, maka nggak perlu pakai s lagi. Cukup contain grapes. Nah, kalau teachers juga sama. Teachers, dia kan ada s-nya. Karena dia plural. Teachers. Deliver-nya tidak perlu pakai s lagi. And deliver the lesson. So you only find the s-nya itu hanya pada satu bagian, tidak di subjek dan langsung tambah di verb ada s-nya. Only satu yang ada s atau s-nya, either on the subject or on the verb. Begitu. Oke, sampai sini do you understand? Apakah teman-teman bisa pahami? Is this clear? Hope so. Yes. Oke, clear ya? Oke, to get easier, let's try. Mari kita coba on exercise. I will stop sharing first.